Perusahaan menggunakan tenaga kerjanya untuk mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Atas pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja, perusahaan wajib membayarkan upah. Dalam hal ini, setiap tahunnya perusahaan manufaktur harus menyusun anggaran tenaga kerja langsung yang memperlihatkan jumlah jam tenaga kerja yang diperlukan untuk memproduksi barang jadi dalam satu periode anggaran. Dalam penyusunan anggaran tenaga kerja langsung, harus memuat informasi-informasi berikut ini. Yang pertama, kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk memproduksi barang dan jasa. Misalnya, pemotongan bahan baku, pencucian bahan baku, sampai dengan pengemasan barang jadi. Yang kedua, jumlah barang jadi yang direncanakan untuk diproduksi. Informasi ini dapat diperoleh dari anggaran produksi. Yang ketiga, jumlah tenaga kerja langsung yang diperlukan untuk memproduksi satu unit barang jadi atau disebut standar penggunaan jam tenaga kerja langsung. Yang keempat, perkiraan upah tenaga kerja langsung per jam. Tenaga kerja langsung adalah karyawan yang langsung terlibat dalam kegiatan produksi barang dan jasa. Biaya yang dikeluarkan untuk membayar upah tenaga kerja langsung akan dimasukkan ke biaya tenaga kerja langsung yang akan menjadi salah satu komponen dalam biaya produksi. Contoh tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang menjahit baju di perusahaan konveksi. Sedangkan tenaga kerja tidak langsung adalah karyawan yang tidak secara langsung terlibat dalam kegiatan produksi. Upah untuk tenaga kerja tidak langsung akan dimasukkan ke dalam biaya overhead. Contoh untuk tenaga kerja tidak langsung adalah supervisor pabrik. Ini adalah format anggaran tenaga kerja langsung. Informasi jumlah produksi diketahui dari anggaran produksi. Standar penggunaan jam tenaga kerja langsung ditentukan dari perusahaan. Jumlah jam tenaga kerja langsung diperoleh dari jumlah produksi dikali dengan standar penggunaan jam tenaga kerja langsung. Upah per jam ditentukan oleh perusahaan. Dan anggaran biaya tenaga kerja langsung diperoleh dari jumlah jam tenaga kerja langsung dikali dengan upah per jam. Sekarang kita bahas biaya overhead. Biaya overhead adalah seluruh biaya yang tidak terkait secara langsung dengan kegiatan produksi barang dan jasa. Yang termasuk dalam biaya overhead produksi adalah biaya bahan baku tidak langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, honor petugas pengawas, biaya listrik, biaya utilitas, dan lain-lain. Berdasarkan perilaku biaya overhead dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok biaya, yaitu biaya tetap, biaya variabel, biaya semi-variabel. Biaya tetap adalah biaya yang nilai keseluruhannya tetap sama seiring dengan perubahan kuantitas sampai batas waktu tertentu. Biaya variabel adalah biaya yang nilai keseluruhannya berubah-ubah seiring dengan perubahan kuantitas sampai batas waktu tertentu. Dan biaya semi variabel adalah biaya yang memiliki komponen biaya tetap dan biaya variabel. Untuk menyusun anggaran biaya overhead, perusahaan harus bisa menentukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, jumlah produksi barang jadi yang direncanakan untuk diproduksi dalam satu periode anggaran. Soalnya, jumlah produksi umumnya akan menentukan biaya overhead yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Yang kedua, biaya overhead tetap yang dianggarkan oleh perusahaan, misalnya biaya sewa mesin, biaya bahan baku tidak langsung, dan biaya gaji tenaga kerja tidak langsung. Yang ketiga, biaya overhead variabel yang dianggarkan oleh perusahaan, misalnya biaya bahan bakar untuk operasional mesin pabrik. Dan yang terakhir, biaya overhead semi variabel seperti biaya listrik dan biaya telepon. Keempat hal itu harus diperhatikan oleh perusahaan agar anggaran biaya overhead yang disusun oleh perusahaan bisa menunjang kegiatan produksi perusahaan di suatu periode anggaran. Berikut ini adalah format anggaran overhead. Semua biaya overhead di-list sesuai dengan departemennya dan nanti dikelompokkan sesuai dengan perilaku biayanya. Resrapat PT Wongi Production membahas penyusunan anggaran tenaga kerja langsung.
Selamat pagi teman-teman sekalian. Pagi, Pak. Silakan duduk. Sini saya akan membahas mengenai anggaran tenaga kerja. Jadi sudah sampai di mana persiapan rekan-rekan? Baik, Pak. Di sini kami sedang mempersiapkan meeting table-nya. Dan untuk Ibu Dewi, berapa planning produk yang diproduksi di tahun 2022? Kami planningkan produk di tahun 2022, perkiraan penjualan wonmi goreng 30.000 unit, wonmi soto 50.000 unit, dan wonmi kaldu 20.000 unit. Dan untuk persediaan unit di tahun lalu, datanya sudah ada di Ibu Fadila, Pak. Jadi data stok yang ada di tidak itu Pak, persediaan awalnya itu untuk wonmi goreng sekitar 6.000 unit, untuk wonmi soto itu sekitar 15.000 unit, untuk wonmi kaldu 8.000 unit. Jadi total persediaan akhir yang saat ini ada Pak sekitar untuk wonmi goreng itu 8.000 unit, untuk wonmi soto itu 11.000 unit, dan untuk wonmi kaldu itu sekitar 10.000 unit. Jadi bagaimana untuk upah jam kerja langsung yang dibutuhkan untuk satu unit produk? Jadi upah per satu unit produk kami akan anggarkan untuk wonmi goreng itu sekitar 3.000 Pak, wonmi soto 5.000. Baik, tolong rekan-rekan siapkan laporan jumlah produksi masing-masing produk, anggaran jam kerja langsung, dan anggaran biaya tenaga kerja langsung. Hasil laporannya saya tunggu di meeting selanjutnya. Baik Pak. Oke, semangat pagi rekan-rekan semua. Pagi, Pak. Bagaimana laporan anggaran yang kemarin saya minta? Sudah tersedia? Sudah Pak. Jadi pertama-tama itu saya menghitung dulu kuantitas produk yang akan kita produksi untuk anggaran tahun 2022. Seperti sebelumnya itu persediaan terakhirnya itu ada 8.000 unit Pak untuk wonmi gorengnya. Terus kita kurangi dulu dengan persediaan awal yang ada 6.000. Jadi total yang akan kita produksi itu sebesar 32.000 unit. Bagaimana dengan standar jam kerja langsung? Baik Pak, dengan standar penggunaan jam kerja langsung yang kita tentukan di bagian produksi sebesar 2 jam, di bagian pengemasan sebesar 1 jam, di bagian pengecekan 4 jam. Jadi untuk anggaran jam kerja langsung di tahun 2022, di bagian produksi 32.000 dikali 2 jam sama dengan 64 jam. Bagian pengemasan 32.000 dikali 1 jam 32 jam. Bagian pengecekan 32.000 dikali 4 jam 128.000 jam. Total jam yang dibutuhkan keseluruhan bagian sebesar 224.000 jam. Oke. Dengan biaya tenaga kerja langsung gimana? Baik, Pak. Kami sudah berunding bagian departemen produksi. Jadi untuk anggaran biaya tenaga kerja langsung tahun 2022 tingkat upah untuk bagian produksi sebesar 3.000 per jam. Terus jumlah jam tenaga kerja langsung tadi yang dibutuhkan sebesar 64.000. Jadi kita anggarkan pengeluaran biaya tenaga kerja langsung untuk bagian produksi sebesar 192 juta. 192 juta. Oke, terus bagian tingkat upah untuk bagian pengemasan. Baik Pak, jadi tingkat upah untuk bagian pengemasan sebesar 5.000 per jam. Jumlah jam tenaga kerja langsung yang dibutuhkan sebesar 32.000 jam. Jadi kita anggarkan pengeluaran biaya tenaga kerja langsung untuk bagian pengemasan sebesar 160.000. Oke, terus mungkin terakhir bagian upah pengecekan. Tingkat upah untuk bagian pengecekan sebesar 2.000 per jam. Jumlah jam tenaga kerja langsung yang dibutuhkan sebesar 128.000 per jam. Jadi kita anggarkan pengeluaran biaya tenaga kerja langsung untuk bagian pengecekan sebesar 256 juta, Pak. Baik, Pak. Oke, boleh Ibu Fadila untuk memberikan kesimpulan untuk rapat kali ini?
Baik Pak, saya telah mencatat semua pengeluaran untuk semua bagian divisi. Untuk bagian produksi itu anggarannya sebesar 192 juta. Betul Pak Syahrir? Ya betul. Bagian pengemasan itu sebesar 160 juta. Betul Pak? Betul. Bagian pengecekan itu sebesar 256 juta. Betul Ibu? Oke. Jadi saya totalkan seluruh pengeluaran itu sebesar 608 juta. 8 juta untuk tahun 2022 anggaran biaya tenaga kerja langsung kita. Oke, saya harap ini adalah meeting penutup dan semoga kedepannya apa yang telah kita realisasikan dapat berjalan dengan lancar. Mungkin hanya sekian rapat kita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manfaat anggaran tenaga kerja. Manfaat bagi perusahaan dalam penyusunan anggaran tenaga kerja. Yang pertama, penggunaan tenaga kerja secara lebih efisien. Yang kedua, pengeluaran atau biaya tenaga kerja dapat diatur lebih efisien. Yang ketiga, harga pokok barang dapat dihitung dengan tepat. Yang keempat, alat pengawasan biaya tenaga kerja. Oke, itulah tadi video dari kelompok kami dengan case anggaran tenaga kerja langsung. Sekian, terima kasih.